Baik, kembali lagi bersama kami di MNC News Now. Akan kita teruskan kembali dialog terkait dengan koalisi pilihan media sosial terutama jelang pemilu 2024. Masih bersama kami Direktur CPA LSI DNJA Ade Mulyana dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Ahmad Doli Kurnia. Saya ke Pak Ahmad Doli. Tadi ada yang bikin penasaran Pak Ahmad ketika KIB ini lebih unggul menurut survei Deni atau LSI DNJA di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi kemudian juga lebih melek digital. Tapi bagaimana KIB sendiri memanfaatkan atau tentunya ingin menambah pundi-pundi suara tersebut di kalangan akar rumput yang belum terakses oleh akses digital tersebut di Indonesia? Ya, pertama kita sadar betul bahwa masyarakat Indonesia berkembang cukup pesat ya, baik dari tingkat pendidikannya, terus kemudian pemahaman tentang cara berkomunikasi ya. Ini adalah bagian dari dampak positif terhadap pembangunan kita yang saya kira semakin lama semakin menuju ke masyarakat atau negara maju gitu. Nah, tentu ini harus direspons ya, direspon oleh entitas-entitas politik termasuk partai-partai politik dan juga kami. Jadi kami sadar betul bahwa cara berkomunikasi masyarakat Indonesia sekarang itu sudah berbeda dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Nah, tentu akan banyak sekali memanfaatkan kemudahan-kemudahan cara berkomunikasi dengan perkembangan teknologi informasi. Makanya kami juga concern dan terus mengembangkan ya, cara komunikasi kami dengan media-media sosial. Walaupun kami juga tetap mempertahankan cara berkomunikasi secara tradisional ya. Konvensional Jadi, begitu ya? istilah kami itu ada strategi komunikasi atau penggalangan udara, ada juga penggalangan darat kira-kira begitu. Nah, ini tentu harus selaras ya. Nah, bagaimana dulu kan juga Partai Golkar sebetulnya punya infrastruktur yang masih sekarang masih tetap ada ya, dan itu adalah pemilih-pemilih tradisional kami yang itu berada di desa-desa yang mungkin sebagian mereka belum tersentuh dengan jaringan Betul. media kontemporer sekarang seperti media sosial. Akan jadi program Nah, jadi kerjanya itu Partai tetap Golkar juga dan nggak dulu Pak kami Ahmad? pernah. Iya, jadi itu kan program yang sudah cukup lama berlangsung ya, karena kami menyadari bahwa basis massa kami juga adalah basis massa tradisional yang sejak dulu ada, dan cara komunikasinya juga tetap kita pertahankan. Walaupun pasti satu waktu itu kan semua berubah ya, Oke. kan semua berubah menuju kepada cara berkomunikasi yang lebih kontemporer. Baik. Pak Ahmad tadi menggelitik juga kalau misalnya bicara mengenai penggunaan media sosial. Kalau internal Partai Golkar sendiri tokoh-tokoh yang bisa dibilang apa ya, yang senior begitu, yang memegang. Ini juga familiar atau cukup aktif begitu sebagai pengguna media sosial, Pak Ahmad? Ya, di dalam Partai Golkar kan sebetulnya sudah banyak terjadi regenerasi ya, peremajaan-peremajaan. Senior-senior kita juga sampai hari ini walaupun memang tidak memegang posisi yang aktif gitu ya, tapi juga masih cukup aktif ya. Walaupun dengan cara yang berbeda mereka menyampaikan pandangan, menyampaikan saran dan pendapat gitu ya, lebih kepada ke institusi internal. Nah, ini yang kemudian institusi partai kemudian mengelolanya dan menyampaikannya ke publik melalui berbagai bentuk media, baik itu media tradisional yang konvensional maupun dengan media yang kontemporer tadi itu. Jadi di Partai Golkar punya divisi khusus, bahkan bidang khusus di DPP ya, yang menangani soal pembentukan opini dan pengembangan komunikasi politik dengan masyarakat atau dengan publik. Oke, bikin akun resmi seperti itu dan juga mungkin bisa interaksi dengan atau interaksi langsung dengan pengguna media sosial seperti yang sudah dilakukan oleh parpol-parpol lainnya seperti itu, Pak Ahmad? Ya, jadi kita punya akun resmi ya, institusi dari berbagai media, ada mulai dari Facebook, kemudian Twitter, kemudian Instagram, TikTok. Nah, dan juga kemudian kita mengkoordinir
adanya akun-akun pemilik dari kader dan pimpinan partai, baik yang ada di DPP maupun juga yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini Baik. yang kita koordinasikan, akun-akun resmi partai dan juga akun-akun resmi pribadi-pribadi pengurus atau pimpinan dari partai Baik, Golkar. baik. Saya ke Mas Ade lagi, Mas Ade. Ada yang juga menggelitik ketika Partai Golkar atau katakanlah Koalisi Indonesia Bersatu secara keseluruhan KIB yang populer di kalangan para pengguna media sosial. Ini warganet ini lebih kenal dengan parpolnya atau sosok-sosok yang bisa dikatakan melekat kepada parpol tersebut sehingga juga menjadi salah satu faktor utama populernya anggota dari KIB ini? Ya, kalau dari survei kami itu kan kita breakdown data ya. Breakdown data memang sebetulnya itu dari pemilih partai politik. Jadi dari pemilih partai politik kira-kira lebih banyak nih kalangan netizen dukung siapa gitu. Jadi memang lebih ke partai politik. Tapi kan memang partai politik itu juga kan bisa juga dukungannya itu berasal dari tokoh-tokohnya ya. Tapi Betul. memang kami tidak secara spesifik untuk melihat popularitas itu atau elektabilitas itu dari tokoh, tapi memang kita breakdown data dari pemilih partai politik. Namanya sendiri sudah cukup kuat begitu ya Mas Ade ya? Ya, saya pikir dukungan ke partai politik itu tidak terlepas juga dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, karena kan memang banyak juga kan stakeholder yang ada dalam partai itu. Kalau boleh tahu jangkauan usia pengguna Facebook dan juga WhatsApp grup yang masuk dalam sampel ini dari usia berapa sampai berapa Mas Ade? Untuk responden kami itu mereka yang sudah punya hak pilih atau di atas 17 tahun. Jadi memang pengguna media sosial yang kami survei ini adalah mereka yang sudah punya hak pilih. Termasuk yang baru pertama kali akan mengikuti pemilu, yakni pemilu 2024 besok? Iya, pokoknya di atas 17 tahun. Oke, baik. Menarik ini berarti kita harus breakdown terlebih lanjut ketika pemilih muda yang hitungannya belum pernah atau bisa dikatakan harusnya mempunyai literasi politik yang lebih rendah gitu dibanding mereka-mereka yang sudah mengikuti pemilu, tapi mengenal partai-partai lawas, partai-partai senior yang notabene merupakan anggota dari KIB. Tanggapan Anda bagaimana Pak Ahmad Doli? Ya, kita kan sampai saat ini partai-partai politik kan terus berupaya beradaptasi dengan perkembangan apapun ya. Nah, dan alhamdulillah sejauh ini Partai Golkar menjadi partai yang tertua sekarang di Indonesia. Betul. Kami tahun 2024 60 tahun umurnya gitu, dan kita bersyukur bahwa sampai sejauh ini kita masih diterima. Dari pemilu ke pemilu kami masih mampu meraih 2 besar gitu, dan itu kan menunjukkan bahwa kita upaya kita terus untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan apapun di lingkungan masyarakat sejauh ini masih bisa diterima oleh publik gitu. Jadi kami menyadari betul seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat ini kan terus berkembang ya, terus bergerak maju. Nah, tentu kita suka atau tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti kemajuan itu. Dan itu yang kemudian membuat insya Allah partai-partai politik termasuk Partai Golkar yang sudah sejauh ini cukup lama ini bisa tetap eksis di masyarakat kita, di perpolitikan di Indonesia. Sekaligus juga menjadi jaminan solidnya Koalisi Indonesia Bersatu Pak Ahmad. Ya, tentu kita berharap ya bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini terus bisa berlangsung dengan baik ya. Kenapa kita mulai dari membicarakan tentang narasi besar, gagasan, inovasi itu kan dalam rangka memang kita ini membangun kesamaan visi dulu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan punya visi yang sama, punya konsepsi dan program yang sama tentang Indonesia ke depan, itu yang menjadi salah satu jaminan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini tetap terus bisa solid sampai nanti menuju pemilu 2024, dan mudah-mudahan terus berlangsung ketika nanti pada akhirnya masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada kami ya, untuk bisa berkontribusi lebih baik menjadi pemenang nanti di tahun 2024. Tapi masih terbuka untuk masuknya parpol lain Pak Ahmad, karena kita dengar ada yang sudah memberikan sinyal ingin ikut bergabung seperti itu. Oh iya, kami kan sebenarnya begini,
komunikasi lahirnya Koalisi Indonesia Bersatu ini kan mulai dari komunikasi politik yang dibangun oleh Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto dengan seluruh ketua umum partai politik. Nah, dengan PAN dan P3 menemukan momentum atau terjadi kristalisasi. Nah, tetapi di dalam KIB sendiri itu juga sudah disepakati bahwa dengan adanya KIB ini tidak menutup atau kemudian membuat jadi eksklusif ya. Oke. Nah, jadi artinya KIB ini terus membuka diri, membuka komunikasi politik dengan partai-partai politik lain, dan sangat dimungkinkan untuk kita bisa bergabung atau mengajak partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi ini. Yang sesuai dengan visi serta misi KIB begitu ya, Pak Ahmad? Nah, sesuai dengan visi dan misi bersama nanti pada akhirnya, kan kira-kira begitu. Baik. Nah, Mas Ade, di luar 3 poros utama PDIP, KIB, dan juga Gerindra PKB ini masih ada parpol-parpol lainnya. Kira-kira kalau dari hasil atau LSI Deni Jaya sendiri, apakah sudah memetakan parpol-parpol mana saja yang juga memiliki basis pendukung di media sosial? Ya, kemarin kami hanya melihat koalisi yang kira-kira sudah terbentuk ya. Jadi untuk PDIP mungkin itu kemarin kami lihat juga memang posisinya masih di bawah KIB ya untuk dukungan dari netizen. Kemudian koalisi Gerindra plus PKB yang kita juga nggak tahu nanti terbentuk atau tidak ya pada akhirnya. Tapi memang dukungan netizen terhadap koalisi ini juga masih di bawah KIB. Seperti itu. Baik. Berarti tapi setidaknya kalau misalnya ada parpol-parpol lainnya yang akan masuk dalam koalisi akan bisa menambah dinamika dari itu ya tadi ya, persentase dari calon pemilih ya. Ya, bisa. Baik. Nah, Pak Ahmad, bagaimana dari tanggapan Golkar sendiri masukan dari LSI Deni Jaya tersebut, dan kira-kira mungkin tentunya tidak hanya tujuan utama pemilu 2024 untuk memenangkan pemilu tersebut, tapi juga bisa mencerdaskan atau menambah kecerdasan berpolitik dari pemilih di pemilu 2024. Pak Ahmad, dari Golkar sendiri seperti apa? Pak Ahmad? Baik, saya kembali ke Mas Ade kalau begitu untuk menutup saja karena memang durasi kita sangat sempit. Masukan dari LSI sendiri seperti apa, Mas? Untuk tadi tujuan utamanya sebenarnya ingin menambah kecerdasan berpolitik dari calon pemilih di 2024 ini. Ya, memang perkembangan sosial media ini kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Sisi positifnya itu dengan adanya platform media sosial, ini pasti partai politik dan juga calon-calon presiden maupun calon kepala daerah itu punya akses atau media yang lebih murah ya untuk berkampanye. Cuma memang ada sisi negatifnya, misalnya jadi sarana untuk penyebaran berita bohong dan lain-lain. Karena memang kemarin temuan survei kami juga di satu sisi mengatakan bahwa meskipun banyak netizen pengguna media sosial, tapi begitu kita breakdown lagi mereka yang punya budaya literasi tinggi, misalnya mereka yang suka baca buku, itu lebih sedikit punya akun dibanding mereka yang jarang baca buku. Nah, jadi memang tantangannya seperti itu. Di satu sisi memang kita punya tools yang bisa menghemat kampanye, tapi di sisi lain memang harus bijak juga menggunakan sosial media, karena itu tadi di temuan kita ternyata yang punya budaya literasi bagus itu justru lebih banyak mempunyai akun dibanding mereka yang mempunyai budaya literasi lebih baik. Baik. Bagaimana Pak Ahmad, sudah tersambung lagi bersama kami ya. Sedikit saja penutup dari Partai Golkar sendiri seperti apa melihat hasil survei ini dan kemudian akan menjadikannya sebagai strategi pemenangan di tahun 2024? Ya, tentu kami berterima kasih ya kepada LSI yang kemudian memberikan informasi baru. Ini kan perspektif baru sebetulnya dari kita melihat hasil-hasil survei. Kalau selama ini kan kelihatan cuma dilihat dari segi popularitas, kemudian langsung ke elektabilitas. Tapi ini ada metodologi baru atau perspektif baru yang ditawarkan atau yang diambil oleh LSI yang kemudian ini lebih melibatkan eksistensi partai politik, cara bagaimana ketua umum partai politik ini mengelola politik gitu ya.
dan kemudian bagaimana partai-partai politik juga merespon terhadap perkembangan teknologi informasi. Nah, ini saya kira menambah wawasan kami, informasi bagi kami untuk tetap terus mempersiapkan diri ya dalam rangka mencapai target-target yang sudah kami tetapkan menang di pemilu tahun 2024. Saya kira itu. Baik. Terima kasih atas insight-nya Pak Ahmad Doli Kurnia dan juga Mas Ade Mulyana serta waktunya bersama kami di MNC News Now. Semoga tadi ya sedikit memberikan gambaran terkait dengan bagaimana dinamika kontestasi demokrasi 2024 akan berlangsung dan tentunya tujuan akhirnya adalah semakin cerdasnya kemampuan berpolitik dari warga Indonesia yang juga akan memilih dalam pemilu 2024. Terima kasih sekali lagi Mas Ade dan juga Pak Ahmad Doli. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, MNC News Now akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.